Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipande Putu Elsa Oktaviani, nomor absen 23, kelas 12 AKL 5. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu sub B dan sub C. Sub B tentang teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia, dan sub C tentang bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. B. Teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia diterima dengan tidak begitu saja, melainkan dengan melalui suatu proses, tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi. Yang kedua, kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau merupakan kecakapan suatu bangsa. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada, di mana hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pelayaran dan perdagangan tersendiri. Agama Hindu dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal tahun Masehi. Ini dapat kita ketahui dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan pada abad keempat Masehi, di mana ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Mengenai masuknya agama Hindu di Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya yang pertama, teori Brahmana, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria. Yang ketiga, teori Vaishya, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India. Yang keempat, teori Sudra, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang buangan berkasta Sudra. Dan yang kelima, teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Nah, yang paling mendukung terkait dengan masuknya dan diterimanya pengaruh Hindu oleh bangsa Indonesia adalah teori Brahmana. C. Bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Zaman prasejarah tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan. Zaman prasejarah hanya meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, kapak genggam, yang kedua, alat serpih, yang ketiga, beliung persegi, yang keempat, kapak lonjong, yang kelima, mata panah, yang keenam, alat dari tanah liat, yang ke-7, bangunan megalitik, yang ke-8, neraka dari perunggu. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa Maharesi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga Yamuna, India Selatan. Namanya disucikan dalam prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo di Jawa Timur dan Prasasti Porong di Jawa Tengah. Sebelum pengaruh Hindu masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia telah mengenal 10 macam unsur kebudayaan asli. Ke-10 jenis kebudayaan asli itu meliputi sistem berlayar, sistem perbintangan, sistem mata uang, sistem gerabah, seni membatik, seni wayang, sistem berburu, pola menetap, sistem bertani, dan sistem religi. Di mana bukti-bukti peninggalan sejarah Hindu. Yang pertama, Kutai. Kutai terletak di Pulau Kalimantan bagian timur. Pada abad keempat Masehi berkembanglah di sana sebuah kerajaan yang bernama Kutai. Di Kutai ditemukan 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa adalah tiang batu atau tugu peringatan untuk melaksanakan upacara kurban. Yupa sebagai prasasti bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta dan tersusun dalam bentuk syair. Yang kedua, Jawa Barat. Jawa Barat merupakan bagian dari Pulau Jawa pada zaman-zaman raja di Nusantara ini. Jawa Barat merupakan salah satu daerah pusat berkembangnya agama Hindu dengan kerajaannya yang bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti, di antaranya adalah prasasti Ciaruteun, kebun kopi, Tugu, dan prasasti Canggal. Prasasti itu kebanyakan ditulis dengan mempergunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang diubah dalam bentuk syair. Yang ketiga, Jawa Tengah. Suburnya peradaban agama Hindu di Jawa Tengah dapat kita ketahui dari ditemukannya prasasti Tukmas. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta dengan membuat gambar
gambar-gambar atribut Dewa Trimurti, seperti Trisula lambang Dewa Siwa, Kendi lambang Dewa Brahma, dan Cakra lambang Dewa Wisnu. Yang keempat, Jawa Timur. Keberadaan Kerajaan Kanjuruan dapat kita pergunakan sebagai salah satu landasan untuk mengetahui peradaban agama Hindu di Jawa Timur. Prasasti Dinoyo merupakan bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kanjuruan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Bali. Keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu yang berkembang di Jawa. Pertama kalinya disebut-sebut dikembangkan oleh Maharsi Markandeya bertempat di Besakeh, yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakeh. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk kekawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah, yang umumnya karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis huruf Pallawa dan berbahasa Sangsekerta dalam daun lontar. Karya sastra yang terkenal antara lain Kitab Bharatayuddha dan Kitab Arjuna Wiwaha. Selanjutnya adalah tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ekspresi dalam pembelajaran kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.